Tuhannya seperti apa, Allah itu satu, jangan mempersatukan dan sebagainya. Lalu di perjanjian baru belajar mengenai risalah Isa Al-Masih yang versinya mereka, mukjizatnya dan sebagainya. Ya namanya bocah tengil itu kan otaknya kalau ada aktif itu kan pasti muncul banyaklah pertanyaan gitu kan. Kenapa begini, kenapa begitu, dan karena mungkin di perspektif POV-nya mereka adalah gini, kalau lu anak satu-satunya yang udah bukan Kristen nanya boten-boten gitu kan. Tapi saat itu sebenarnya kalau misalnya mereka, ini juga kuasa Allah. Allah izinkan untuk memberatkan lisan mereka untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Dan Allah izinkan mereka bersikap dengan sedemikian rupa seakan-akan oh ini anak ya anak begini kalau belum dijamah kalau mereka bilang belum dijamah gitu kan ya begini. Jadi karena kayak begitu orang kalau punya pertanyaan dan tidak terjawab tetap akan cari kesimpulan. Betul. Cuman qadarullah di saat itu simpulan anak agak ekstrim. Apa lu simpulin? Langsungnya gini, ini kitab kalau misalnya banyak sekali pertanyaan yang nggak masuk di gue, terus orang-orang yang konon seharusnya lebih tahu juga nggak bisa ngejelasin di gue, berarti kayaknya ada yang salah dan nggak benar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini. Nggak usah dijelaskan lagi siapa, dan kita sedang bersama dengan Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Anda bukan Ustadz, tolong jangan. Bukan. Semua orang manggilnya ini Ustadz Koko aja. Enggak. Itu mah cuma Mario doang. Kalau Koko nanti dikira jualan kok. Ada toko nggak? Enggak lah. Enggak. Nggak buka toko kan? Ya, online mungkin. Online mungkin. Astagfirullah. Enggak lah. Saya mah kayak Coach Stephen aja kali ya, rahimahullah ta'ala. Kalau Coach Stephen bilangnya pemulung. Iya, pemulung amal. Amin. Semoga pemulungannya itu istiqomah sampai titik akhir seperti beliau, rahimahullah. Masya Allah. Amin. Ya kalau boleh tahu nih, Kohans. Iya. Kohans ini mualaf ya? Iya. Alhamdulillah, bismillah. Ya jadi ini Kohans ini, wah luar biasa ilmunya beliau. Astagfirullah. Pengetahuan tentang terutama Cinanya ya. Iya, kebetulan itu bukan kebetulan sih, itu qadarullah ya. Itu Allah yang mudahkan lah, karena ya kita kan tahu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Berarti kalau misalnya ujiannya berat dan terasa berat itu kan sebenarnya mampu. Ana diberi kemudahan berarti itu baliknya apa ya? Ana lemah. Makanya dimudahkan gitu kan. Itu rahmatnya Allah. Alhamdulillah. Wah, luar biasa meredahnya. Kohan sendiri mualaf. Iya, alhamdulillah. Sejak kapan mualaf? Dan Anda suka bercandanya gini, tapi ini setengah bercanda sebenarnya benar gitu ya. Nama lengkap saya Hans Ahmad Yamin. Hans Ahmad Yamin. Itu dari lahir? Dari lahir, wallahi. Oh, kok bisa? Ya, akta kelahiran kenapa sudah Ahmad begitu. Ya? Nah, itu kan kadang Allah tuh ada aja ya caranya untuk memberikan ilham kepada orang, memberi tunjuk kepada orang. Itu seakan-akan mengatakan anak ini udah dicap dari lahir. Ini berapa bersaudara, Bu? Anak tunggal, subhanallah. Oh, anak tunggal. Tapi anak besar dengan sepupu-sepupu yang selisih umurnya dikit dan kita hidup di satu rumah yang sama. Qadarullah ketika ibu mereka wafat pun juga ya udah, mama saya dipanggil mami juga sama mereka gitu. Jadi dibilang saya tunggal secara biologis, saya tunggal. Nah, saya cuma pengen tahu nama yang lain ada Ahmednya juga nggak? Nggak ada. Cuman gini, jadi qadarullah papa ketika ganti WNI dan ganti nama. Nih, bayangkan teman-teman boleh bayangkan sendiri, orang Tionghoa, Chinese educated, nggak ngerti Arab, nggak tahu Islam. Bagaimana ceritanya dia bisa kasih dari nama ratusan dan ribuan nama dia bisa pilih untuk dirinya sendiri. Qadarullah dia pilih nama depannya Yusuf, belakangnya Tajuddin. Tanpa mengetahui Yusuf artinya apa. Dikasih orang kali. Biasa kan ada orang, dan nama lu itu aja. Oke. Anda tanya kepada papa bilang nyari-nyari aja, terus nggak tahu kenapa serak aja di situ. Dia juga nggak bisa memberikan alasan yang lebih mudah dicerna dari itu. Kepikiran itu. Mungkin banyak temannya nama Yusuf kali. Nah itu dia, karena qadarullah sepanjang jalan beliau kalau reuni itu saya juga dibawa, nggak ada yang lain yang namanya kayak gitu. Nggak ada. Semuanya biasanya orang Tionghoa kan milihnya kan yang lebih ke Jawa-Jawaan gitu kan, Sunjoyo untuk yang marga Sun, atau apa Tanu Wijaya untuk yang marga Tan dan sebagainya gitu kan. Lah ini Yusuf Tajuddin. Padahal marganya marga Yong. Marga apa? Yang nggak ada tuh nama Yongnya disebutkan ke dalamnya gitu, kayak orang-orang marga Ui gitu jadi Wijaya gitu. Dia nggak melakukan itu. Marga Eng Wijaya juga. Jadi dia nggak melakukan itu. Tanoto gitu kagak, sama sekali nggak ada. Ada kan orang yang bahkan memaksakan gitu, marganya Huang. Gimana ya biar dijawakan ya, Jawaisasi ya.
oh Huanggono gitu misalnya gitu. Ada orang yang melakukan itu. Ini nggak ada effort ke sana sama sekali. Subhanallah, dia nggak ngerti Arab, dia nggak tahu Islam. Itu bokap. Iya, Alkitab juga dia nggak pernah baca, dia nggak tahu Yusuf itu siapa. Tiba-tiba enak aja Yusuf Tajuddin. Kalau anaknya lahir juga dinamakan Ahmad Yamin. Tanpa tahu Ahmad itu apa. Mama sempat protes. Mama sempat protes. Tapi dia kekeh menamakan itu. Ahmad saja. Tetap sampai hari ini. Jadi anak syahadat tanpa mengganti nama. Dari lahir, akta kelahiran udah Hans Ahmad Yamin. Walaupun nama Cinanya ada. Jadi keren tuh kalau akad nikah tuh. Udah langsung Hans Ahmad Yamin bin Yusuf Tajuddin. Nggak ngeliat muka, nggak ada orang yang kira Cina. Nggak ada yang tahu juga mualaf. Kira memang mungkin bokapnya yang mualaf. Hans Ahmad Yamin bin Yusuf Tajuddin. Kayak begitu. Jadi ini udah ditandain sih dari dulu sih gitu kan. Nah, dan qadarullah secara KTP ya orang tua Buddha, tapi sekolahin anaknya, cara sekolahin anak itu milihnya adalah dengan cara gimana? Oh, kita cari deh sekolah yang prestasinya ketahuan kesohor gitu di dalam bidang A, bidang B gitu bagus gitu, terus dekat dari rumah udah masukin aja. Tunggu lu. Lu syahadatnya kapan, Bro? Qadarullah proses syahadatku, kalau syahadat iman sendiri mengakui tanpa disaksikan itu kurang lebih itu pertengahan atau akhir 2018 atau 2019. Oh, baru juga. Lalu belajar memantapkan diri mau syahadat saksi, qadarullah COVID, ya kan? Pas COVID kemarin. Waduh, ini baru luar biasa. Tapi luar biasa. Itu jadi gini, jadi gini, ini semua bismillah lah. Ya. Oke, kita balik. Artinya waktu kecil tuh Muslim, nggak pernah tanya, belum Muslim, nggak pernah nanya, ini kok nama gua ada Ahmednya nih. Setelah ngerti, loh waktu SMP lagi kecil itu ya udah nama dikasih apa mah ini aja. Dan lu sekolah apa tadi? Lanjut. Nah, sekolah kalau dulu saat itu sekolah Kristen. Jadi papa mama nggak terlalu peduli agamanya apa, kalau prestasinya bagus dekat dari rumah masukin gitu. BBK. Waktu itu kita nggak usah sebutin lah sekolahnya di mana. Ntar off cam aja ya. Tapi pasti tahu lah. Karena itu milik satu gereja yang yayasannya juga cukup terkenal gitu kan. Jadi sekolah di situ, nah itu juga kan qadarullah, karena bagaimana caranya anak yang fitrahnya itu lahir dalam fitrah murni, yakni kita meyakini fitrah Islam, tapi mengikuti tradisi orang tua yang nggak ada bersentuhan sama sekali dengan lafaz Allah. Bagaimana dia mengenal itu? Ternyata ini jalan yang Allah pilihkan gitu kan. Setidaknya lu sekolah Kristen tapi ada Allah gitu kan. Lu sekolah Kristen nih. Betul. Nggak ada terpengaruh ke situ? Tidak, karena gini. Pertama, Anda masuk ke situ jadi minoritas dalam minoritas. Betul. Dan bocah-bocah kan ejek-ejekannya kadang gimana ya, gitu kan. Nah, tapi itu nggak ngeganggu. Jujur nggak ngeganggu. Nah, seiring berjalannya waktu belajar Bible dan tahu mengenai perjanjian lama, tahu mengenai perjanjian baru, dikasih tahu hukumannya seperti apa, Allah itu satu, jangan mempersatukan dan sebagainya. Lalu di perjanjian baru belajar mengenai risalah Isa Al-Masih yang versinya mereka, mujizatnya dan sebagainya. Ya namanya bocah tengil itu kan otaknya kalau ada aktif itu kan pasti muncul banyaklah pertanyaan gitu kan. Kenapa begini, kenapa begitu, dan karena mungkin di perspektif POV-nya mereka adalah gini, kalau lu anak satu-satunya yang udah bukan Kristen nanya boten-boten gitu kan. Tapi saat itu sebenarnya kalau misalnya mereka, ini juga kuasa Allah. Allah izinkan untuk memberatkan lisan mereka untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Dan Allah izinkan mereka bersikap dengan sedemikian rupa seakan-akan oh ini anak begini kalau belum dijamah kalau mereka bilang belum dijamah Tuhan gitu kan. Ya begini. Jadi karena kayak begitu, orang kalau punya pertanyaan dan tidak terjawab tetap akan cari kesimpulan. Betul. Cuman qadarullah di saat itu simpulan anak agak ekstrim. Apa lu simpulin? Langsungnya gini, ini kitab kalau misalnya banyak sekali pertanyaan yang nggak masuk di gue, terus orang-orang yang konon seharusnya lebih tahu juga nggak bisa ngejelasin di gue, berarti kayaknya ada yang salah dan nggak benar nih. Lu Buddha tapi lu bilang itu salah agama tuh. Waktu itu lu Buddha kan? Iya. Tapi lu merasa tidak tertarik karena lu merasa dia jawaban nggak bisa jawab. Iya, ganjil nggak terjawab, lalu mereka bukannya jawab, gue malah digituin gitu kan. Ini naluri bocah yang belum itu SD. Belum mature lah. Iya, SD. Ada yang salah nih, pasti nggak benar nih gitu kan. Udah gitu, dari situ nggak tertarik dengan agama itu. Iya, dan Anda jauh lebih ekstrim lagi, astagfirullah. Jadi gini, kalau Tuhan dikatakannya kayak gini, terus kitabnya kayak begini, dan Anda merasa dia tidak benar, maka Tuhannya juga berarti tidak benar. Waduh. Berarti karena sepengetahuan aku ya, banyak teman-teman itu yang dari keluarga Buddhis atau Konghucu, kepercayaan, itu sekolah dari kecil ke Kristen, jadi Kristen. Iya. 80% gitu. Iya.
Alhamdulillah tidak. Jadi memang ini nggak bisa dibantah bahwa ini adalah wasilah yang Allah tunjuk untuk bagaimana ceritanya orang yang dengar alif lam lam ha aja nggak pernah tahu ada ALLAH. Oke. Itu dulu gitu Oke, kan. di situ- Tahu bahwa Allah punya nabi-nabi seperti Musa alaihi salam, Oke. Nuh alaihi salam. Artinya lu belajar Nabi Islam itu malah dari sekolah Kristen awalnya. Iya. Cuman ya gitu karena tidak menjawab orang kalau misalnya ditanya nggak dapat jawaban tetap menarik kesimpulan. Oh iya, Kesimpulan gua jawab sendiri. Gua jawab kesimpulan anak qadarullah jujur saat itu langsung banting setir. Jadi berarti kalau ininya salah, Tuhan yang mereka bilang ada juga nggak ada. Anak langsung akidahnya langsung push jadi la ilaha, there is no God. Gitu kan. Dan Buddha juga kan sebenarnya kan juga nggak mengajarkan Dia sistem cuma way of life. ilahi, Iya, gitu. kalau Buddha itu gimana lu jadi orang yang benar. Iya, fine aja. Nah, qadarullah anak dari kecil udah diajarkan musik. Belajar musik, terus bisa main alat ini dan itu, terus pindah ke Singapura ketika lagi sekolah. Nah, di situ baru tuh kan Ini tunggu. Taman SMA ke Singapura, tapi sebelum taman SMA 98 tamat SD, iya, tamat SD. Jadi SMP, SMA dan sebagainya tuh udah di Singapura. Oh, oke. SMP SMA. Nah, anak yang tadinya di dalam sekolah Kristen yang tahunya cuma kebaktian, ini masuk ke sekolah pemerintahan, government school yang semuanya berbaur campur. Gitu. Di Itulah Singapura. pertama anak ngelihat ada, oh ternyata orang kalau misalnya mau sholat Jumat dan sholat Jumatnya itu agak maju waktunya diizinkan untuk keluar dari kelas terlebih dahulu. ada yang muslim di situ? Di sekolah tuh ada yang muslim? Ada yang dan Orang ternyata Melayu? orang Islam itu bukan, ini mohon maaf bukannya apa, bukannya inisial FK doang gitu kan. Ya kalau bahasa kita kan bukannya apa ya, Tionghoa juga nggak semuanya kebiasaannya bagus, ada kebiasaan buruknya juga. Contoh gimana nenek moyang kami itu suka kalau Fan manggil orang yang bukan apa dinisbatkan kui di belakangnya. Fan kui. Kui itu sebenarnya artinya hantu. Nah, kenapa disebut fan? Fan itu sebenarnya wilayahnya. Wilayah Nusantara ini di dalam buku sejarah dalam sastra kuno itu disebutnya fan. Jadi orang dari fan dipanggil fan kui. Lama kelamaan karena orang nggak ngerti terus dipakainya buat ejekan, dikirain konotasinya negatif. Nah di situ kan baru pertama, oh ternyata yang Bombay juga ada yang Muslim, yang Chinese pun ada yang Muslim. Masa Chinese ada yang muslim waktu di Jadi Singapura? dia ini half Malay Chinese, half Korean. Oke. Mamanya itu Korean, mualaf, nikah sama bapaknya. Jadi mereka masih punya marga Koreanya, tapi semuanya udah sholat. Gitu. Kakaknya namanya apa ya waktu itu? Syahrul. Tapi mukanya opa-opa banget. Lucu juga ya nama Syahrul. Adiknya sekelas sama saya, namanya siapa? Marsila binti Said. Marsila binti Said, mukanya Unnah. Gitu. Jadi, oh ternyata Islam tuh bukannya hanya pribumi Indonesia. Bukan kalau notabene dalam tanda kutip fankui doang nih, gitu kan. Karena kita juga lagi kecil kalau jarang keluar kan nggak ketemu sama orang Arab di Condet. Iya. Kita taunya itu jadinya. Iya, kita taunya kan mungkin ya kalau di sana banyaknya orang Jawa ya orang Jawa yang Islam gitu kan. Jadi ada framing tertentu yang karena keterbatasan wawasan kita sendiri gitu kan. Di situ baru tahu oh ternyata gini, ternyata gitu. Nah, dan Islam sendiri kan sebenarnya kan dari tahun 98 sampai 2001 kalau dari perspektifnya orang Indonesia itu kan lagi dihajar dengan ujian demi ujian tuh. Fitnah demi fitnah. Mulai dari WTC. Iya, 98 qadarullah Islam citranya itu rusak karena Di mata Cina. Di mata Cina karena ada penyusup yang itu kan di zaman email ya. Jadi zaman itu tuh banyak email berantai, chain mail yang di forward. Allahualam sumbernya dari mana, sahih apa enggak tuh. Tapi isinya kan semuanya kumpulan cerita. Cerita ya kesaksian yang kalau ditarik benang merahnya banyak sekali yang kisahnya itu adalah di mana satu tempat ada kerusakan dan keburukan dilakukan oleh seseorang oknum. Selalu dikatakan dia melakukan maksiat itu terlebih dahulu dengan bertakbir. Jadi kayak paspor jadinya. Jadi orang kan pasti yang nggak ngerti Islam dan nggak kepikiran kritis untuk lihat, wait ini fitnah apa bukan, ini penyusup apa bukan, jangan-jangan dia non Islam tapi pura-pura Islam melakukan itu, pemecah belah gitu kan. Tapi kita nggak pungkiri ya, sekarang aja takbir itu kayak dianggap sebagai paspor kematian bagi non Muslim. Iya. Karena Mereka para Khawarij sebelum meledakkan apa yang mereka lakukan itu selalu bertakbir kan gitu. Iya, masalahnya itu yang salah, padahal nggak ada hubungan. Tapi entah kenapa yang sebelah tuh suka kali gitu kan. Iya. Framing, memfitnah. Iya, dan sebenarnya di sini kita muslimin juga harus muhasabah sih salah satu titik lagi karena gini, qadarullah
setelah Ana sendiri mendalami Islam lebih dalam dengan segala keterbatasan yang Ana punya ya sampai saat ini, yang Ana paham adalah dakwah itu kan sebenarnya kan kita diwajibkan, ya kan, untuk berdakwah. Itu bukan pilihan, itu bukan kewajibannya seorang dai semata-mata. Siapapun itu yang dia beriman, sampaikan walaupun satu ayat, gitu kan, walaupun ayatan. Nah, yuk kita bertanya, adakah kita pernah gitu menunaikan kewajiban yang satu ini? Karena banyak loh saudara-saudara kita yang non-is itu sebenarnya nggak ngerti tentang Islam. Dia non-is dan nggak ngerti karena Islam dan dapat informasinya yang salah. Terus kita mempermasalahkan salahnya mereka. Padahal antum belum pernah sekalipun di dalam hidupnya mencoba meluruskan. Ya. Pintu mereka ngasih makanan. Lagi kasih makanannya mungkin sempilkan buku hadis kecil misalnya. Ya karena kelemahan kita gini, kita harus akui ya, kita tuh karena mungkin gini, ini kita bicara Islam di Indonesia ya, merasa mayoritas, jadi harusnya semua orang udah tahu loh tentang Islam, ngapain kita jelasin. Saya dulu sering ketemu gitu, kita mayoritas, masa nggak ada yang tahu tentang Islam? Nggak mungkin ada yang nggak tahu. Tapi buktinya, kayak contoh wilayah Sumatera Utara, di daerah Tapanuli, itu ada daerah-daerah tertentu yang Islamnya cuma 0, loh, 1% nggak nyampe. Itu dia. 1% nggak nyampe. Begitu juga di Papua gitu. Yang mereka tidak tahu sama sekali tentang Islam, yang mereka tahu Islam itu jelek dari media. Nah, nggak ada yang bisa nggak ada yang jelasin, nggak ada yang meluruskan. Nah, jangankan yang 0,0 sekian, yang 90% aja kalau ditanyain Islam kepada mereka jawabnya juga suka nyeleneh. Iya. Ya kan, dan bahkan bukannya apa ya, ini sekadar kita bermuhasabah aja ya, kita nggak menunjuk kepada siapapun ya, mari kita perbaiki ini semua bersama insya Allah gitu kan. Kita Kementerian Agama udah ada, kalau dulu di saat itu ketika di sekolah Kristen pelajaran buku IPS itu kan yang keluarkan kan kementerian, yang keluarkan kan negara. Gimana ceritanya buku pelajaran di dalam IPS, Islam itu dijelaskannya, kami wallahi saat itu taunya Islam itu adalah apa? Singkatan dari Isya, Subuh, Luhur, Asar, Maghrib. Masa? Iya. Siapa yang buat tuh? Nah itu kapan? Itu buku tahun 90-an, buku pelajaran IPS, PMP itu begitu. Walah. Jadi ini kan di mana majelis ulama saat itu? Atau jangan-jangan Anda berusul-usul memang saat itu majelis ulama tidak diberikan wewenangan untuk memberikan bersumbangsi masalah ini, bisa jadi. Berita juga dulu nggak sekencang sekarang. Berita juga nggak ada. Iya, dan Mendikbud di saat itu mungkin orang yang ngurus hal ini adalah orang yang so tahu gitu loh. Jadi ada campur tangan peran negara juga di saat itu. Karena satu-satunya wasilah saat itu kalau misalnya musliminnya nggak bergerak untuk mendakwah dengan lisan, dengan gerakan. Cuma orang non Islam itu cuma tahu Islam dari dengar azan di TV misalnya, atau azan di dekat masjidnya, terus ngelihat lagi rame-rame lebarannya. Maka satu-satunya wasilah yang bisa kita lakukan saat itu kan buku pelajaran yang masuk ke dalam semua pintu mereka. Iya. Lah buku pelajarannya isinya begini. Bukunya aja salah. Gimana orang dapat informasi yang benar? Itu. Oke, itu sejarah. Kita lanjut nih. Kita ambil ibrohnya aja. Kita nggak salahkan itu ya. Adapun orang yang salah, semoga Allah sudah maafkan mereka semua. Amin. Oke. Gitu kan? Ini terus kan di Singapura. Iya, di Singapura ngelihat Islam kayak begitu, terus habis itu dengar 98 kasus dari chainmail seperti itu. Ya respon Ana di saat itu lebih kayak begini. Kok Islam jadi kayak gini ya? Gitu aja sebenarnya. Bukan Indonesia, bukan pribumi, tapi Islamnya disalahin. Kok Islam jadi kayak gini? Ada terusik seperti itu. Nah, ditambah lagi seling 2 tahun kan 911. Cuman bedanya, nah ini Allah sebaik-baiknya pelindung. 911 qadarullah kejadiannya tahun berapa? Tahun 2001 gitu kan? Ya, 2001 ya. Itu kan berarti anak SMP 3 udah mau SMA tuh. Nah, di zaman itu kalau udah umur segitu udah pembagian jurusan mata pelajaran. Tapi ada mata pelajaran wajib yang tetap diajarkan, yakni IPS dan sebagainya. Qadarullah saat itu kurikulum kami di Singapura IPS-nya lagi bahasnya konflik dan teroris. Jadi mau lu Islamnya mau lu enggak kayak akan ngerti mengenai beginian. Maka di saat itu kalau ada oknum mengatakan mencoba memframing dengan fitnah not all Muslims are terrorists but all terrorists are Muslim. Kita sendiri otomatis sudah jawab. Tapi kan perpecahan di Irlandia dan UK itu yang melakukan aksi teror itu bule Katolik loh. Gimana itu? Itu orang langsung terdiam. Jadi kami sendiri diedukasikan dari kurikulum pelajarannya dari Ministry of Education mereka, dibekali dengan pengetahuan itu. Jadi ini udah nggak bicara lu Islam apa bukan.
siapapun itu yang belajar itu dia akan tahu itu, sehingga fitnah ini nggak masuk nih, udah jadi palang pintu tuh, jadi tameng di situ. Karena jujur nggak bisa bayangkan ya saat itu ya, kalau misalnya orang yang udah lebih dewasa di dalam perkuliahan, dia adalah Islam, tinggalnya di US, terus kejadian itu, terus ditanya pertanyaan aneh-aneh sama teman-temannya, dihujat, diludahin dan sebagainya. Dan kalau saat itu kalau kita dengar cerita-cerita personal anekdot itu kan, yang terciprat nggak cuma muslimin di situ. Ada orang-orang India yang mungkin agamanya Sikh yang memakai torban juga. Itu juga tokonya ikut diajarin karena bule nggak bisa bedain di mana yang mana sorban, yang mana torban. Dia cuma ngelihatnya kulitnya agak gelap, bewoknya agak panjang, palanya ditutup pakai anduk. Dia ngomongnya tawal. Hidungnya hidung Turki. Itu tokoh-tokoh orang India juga banyak hidung Arab korban kan. Jadi ini salah gue apa? Gue juga ikut dibakar gitu. Seperti itu. Anda hanya bisa beristighfar sekarang kalau misalnya keinget itu. Alhamdulillah Allah masih kasih perlindungan. Alhamdulillah dikasih perlindungan waktu di Singapura tuh, sehingga ini yang salah oknumnya, bukan agamanya ya. Betul. Nah, terus? Nah, kenapa tadi Ana sebut sedikit mengenai Ana belajar musik? Qadarullah di saat SMP, SMA dan sebagainya, kakak kelas itu banyak yang suka musik metal, musik keras, gitulah. Nah, orang pada umumnya kalau dengar musik keras itu pasti, wah ini berisik, matiin, stop gitu. Karena dididik dengan music education background di saat itu. Kalau dengar musik keras, woi kecilin, bukan woi matiin. Udah dikecilin, kuping nangkep, kok menarik nih. Kayaknya saya nangkep beberapa hal yang kayaknya asik diulik. Ulik lah udah, keluarin manuskrip, gambar, tulis notasinya, apapun yang ditangkap. Lah ini teorinya kayak sama yang dipelajari, kok bisa suaranya jadi kayak gini? Tertarik, penasaran, jadi terjun. Belajar sampai bisa, sampai beneran ngeband, sampai bikin rekaman dan sebagainya, sampai turun ke sana sini. Nah, qadarullah, masalahnya di sini adalah apa? Ini musik keras yang identik dengan banyak sekali orang-orang yang berpaham la ilaha juga. Masa teman-teman di Singapura tuh? Pasti itu mendunia. Anak-anak musik keras itu rata-rata pasti Muslim. Mereka akidahnya itu la ilaha. There is no God. Mereka ateis. Atau sekalian nyebrang ke sono, penyembah iblis gitu kan. Jadi Ana dulu pernah tuh pegang kitab satanisme yang berbeda mazhab. Jadi anak rock kebanyakan orang ateis, kalau enggak penyembah setan, heavy metal yang kalau orang udah dari dulunya udah memutuskan bahwa dia yakin ini ya gak bisa dijawab, maka Tuhannya udah gak ada, ngomong sama mereka kan lebih tebal itu iman la ilahanya. Nah, sampai di satu titik ketemu sama orang, Ana bahkan sampai bikin konser segala macam. Nah, di antara orang-orang yang bantu Ana bikin konser itu ada beberapa muslim yang katakanlah agak sedikit menyimpang ya. Allahul musta'an. Dan tapi ini juga jalannya Allah. Mereka ini justru orang-orang yang muslimnya udah benar sholat 5 waktu dan sebagainya. Jujur, sepanjang anak hidup pernah nggak ada orang yang mendatangi saya dan mendakwahi saya? Nggak ada. Dakwah justru datangnya dari mereka, lisan mereka. Yang ketika mereka duduk bareng, naudzubillahi min dzalik, tolong jangan dicontoh. Mereka duduk bareng mabok khamr. Mereka berdakwah. Masa? Ngomong ini Islam. Ini lucu. Ada 3 dari mereka, Ana masih ingat namanya siapa, tapi kita jangan buka aib saudara kita di sini ya. Jadi sebenarnya 2 dari mereka itu adalah masih beriman, yang satu udah murtad sebenarnya. Tapi dia suka debat dengan temennya ini 2. Dan temennya yang 2 ini kalau misalnya debat sama mereka itu sangat ilmiah. Ini Allahu alam yang mereka mudanya itu pernah benar, mungkin pernah jadi hafiz atau apa gitu, mungkin bisa jadi. Karena sama mabok-maboknya mereka kalau udah lagi debat berani bawa ayat, berani bawa hadis. Kasih dalil lah. Nah, jadi saya di belakang mah jadi penontonnya ketawa aja, tapi jadi ngerti banyak juga, gitu kan, dan berbekas. Lihatin mana yang menang nih. Dan salah satu dari mereka pernah mengatakan, so Hans, you are an atheist, so you already half a Muslim. Dia bilang, what the hell, gitu kan. Orang mabok ngomong kayak begitu kan, lu mau udah kebablasan gitu. No, really. The first sentence of the syahada is there is no God, la ilaha. Lu cuma tinggal diyakinkan illallahnya itu. Gitu kan. Jadi ya kita sih ketawa aja saat itu. Jadi dakwahnya dia itu dakwah soft seperti itu. Tapi setidaknya ini orang-orang yang di mata kita bermaksiat dan menyimpang, mereka melakukan apa yang orang-orang yang sudah lebih lurus tidak melakukan. Minimal mereka sudah menabur. Masalah berbenih yang siramin orang lain, pupukin orang lain. Makanya Anas nanti bisa mendoakan semoga Allah panjangkan usia mereka untuk kembali ke jalan yang lebih lurus gitu loh. Karena di situ lo mengenal Islam pertama kali. Iya dari conversation mereka. Nah, kalau lo fast forward terus balik datang ke Indonesia tuh yang awalnya juga udah tamat kuliah balik ke sini. Iya. Terus kok bisa balik? Harusnya kan udah jadi warga sana dong. Anda nggak ganti warga.
Orang tua nggak ganti warga? Nggak ganti warga. Jadi memang ya udah di situ terus aktivitas, terus kadang-kadang aktivitasnya ada yang di Indonesia lagi ada. Oh habis itu setelah balik-balik. apa kondisi Indonesia bagus, orang tua balik ke sini? Iya, orang tua memang dari dulu tuh sih bolak-balik sih. Bolak-balik. Terus jadi sebagaimana anak awalnya penasaran dengan musik keras itu juga orang Indonesia hidup di negara orang lain main itu penasaran skena kita di lokal gimana. Sering-sering lah bolak-balik untuk melihat tadinya niatnya itu ketemu sama beberapa orang segala macam terus ditarik sana sini untuk ngobrol interview lama-lama jadi narasumber di dalam universitas untuk ngomongin experience di luar seperti apa pertukaran budaya intercultural. Nggak, kita langsung aja ke yang masalah Islamnya nih. Di mana titik baliknya? Nggak lama itu kan 212. Itu dia. Karena tahun-tahun 212 kan. Okay. Nah, 212 masih nggak terlalu gimana. Karena di situ yang kita lihat tuh cuma gini. Yang diperjuangkan ini kan sebenarnya nggak ada masalahnya sebenarnya kalau misalnya orang melihat dari kacamata ketiga. Ada kaum yang merasa tersinggung karena kitabnya digunakan dan disalah tafsirkan misalnya gitu. Okay. Cuman yang jadi masalah adalah apa yang kecil-kecil di samping-sampingnya yang penyusup-penyusup ngaku-ngaku seragam tapi melakukan kerusakan dan selalu media ngangkatnya itu ini yang reels kayak begini yang diviralkan kan ada orang pakaian putih padahal kita nggak tahu dia itu beneran nggak jebolan dari 212 betul atau yang dari pinggiran-pinggiran cuma beli kopiah sengaja untuk memfitnah tapi kita nggak bisa memfikirkan faktanya bahwa ada taksi yang dibatu sama mereka ada yang apa dibatu sama mereka dan ini kan sources kayak begini yang dibeli sama media luar. Iya, berita-beritanya di luar negeri itu udah kayak dan mereka menggunakan diksi katanya itu dikatakannya Islamic hardliner. Di berita Islam Singapura. garis keras. Di Singapura berita gitu. Iya, Islam garis keras. Seakan-akan Islam punya garis lembek, garis apa. Saya ingat waktu itu ya, ini sekedar informasi ya. Saya dapat info itu salah satu kenapa di luar itu di Singapura ya, terutama di Singapura tuh framingnya paling keras. Karena saat itu pemerintah Singapura lagi mencoba melobi konglomerat Indonesia jangan pulangkan dananya karena waktu itu kan lagi teks. Betul, Jokowi lagi teks amnesti dan Singapura itu sampai ada beberapa perusahaan besar tuh tutup dan pindah ke Hong Kong. Ya, mereka lagi ngelobi supaya konglomeratnya jangan pindahkan dananya ke Indonesia. Mau nggak mau Indonesia dijelek-jelekkan sedemikian rupa. Iya, dan pengalian isu tuh sebenarnya tuh biar semua fokus ke berita ini di belakang mereka ngapain kita Allahu alam gitu kan. Gagal. Terakhir teman-teman saya ada beberapa tuh orang tuanya nggak jadi balik ke Indonesia gara-gara mereka lihat berita. Jadi waktu itu Jokowi marah, terus mereka bilang loh, ini berita di Indonesia udah seperti ini gitu. Padahal kita di Indonesia aman-aman gitu. Betul. Jadi mereka kafling-kaflingkan seperti itu. Seakan-akan Islam itu bukan satu. Islam itu ada yang moderat, ada yang liberal, ada yang over Islam radikal sama Islam dan sebagainya gitu. Moderat. Iya, ini kalau misalnya orang yang nggak dilatih untuk cara berpikir jernih, dia akan kemangkat dengan istilah kayak begini, ya kan? Nah, itu masih nggak terlalu gimana. Puncaknya di mana benar-benar Allah timpal baliknya itu yang 2018. Apa yang terjadi sama Pilpres. Karena pilpresnya itu kan itu di depan Tamrin sampai rusuh, hancur. Oh, rusak. Yang tidak terima dan hasil pemilu. Anda kan lihat ngikutin live-nya juga gitu. Dan sampai kan di saat itu kan ada satu VT viral gitu kan polisi teriak ke dua kubu yang saling berteriak. Gue juga muslim. Dan dan kalian ini sebenarnya maunya apa? Yang sebelah ini teriak Allahu Akbar, yang sebelah sini teriaknya Allahu Akbar. Kalian maunya apa? Kalian sadar nggak kalian itu saudara? Untuk apa ini semua? Nah, di saat itu Anda sebenarnya lagi panas-panasnya tuh. Panas-panas dalam artian gini, kan tadi Anda bilang orang-orang yang di musik keras itu mereka berdakwah dengan akidah la ilaha itu kan. Kalau ada kayak beginian tuh pasti diangkat gitu. Nih loh, orang beragama jadi kayak begini. Gimana kedamaian yang dicarikan kayak gitu? Oh, lu lepas nongkrong sama mereka, iya. Itu lagi panas-panasnya cari materi kayak gini. Kalau saat itu, Anda lagi di rumah, HP lagi dicas, masih dalam keadaan colok, Anda lupa mau ngambil apa. Tiba-tiba bangun, itu kabelnya ketarik, HP dalam keadaan tidak terkunci, jatuh ke banting. Atas izin Allah kebantingnya itu terbukanya YouTube halaman depan. Nah itu dia. Aneh kebanting kebukanya YouTube. Mungkin bisa jadi gini, dia lagi kebantingnya sempat kena paha terus habis itu kena kesontot terus sensornya gimana. Allahu alam bagaimana caranya Allah. Nah, satu catatan samping, Anda selama itu kalau buka YouTube tuh nggak pernah langsung buka aplikasi YouTube-nya kalau di HP. Selalu pasti bukanya Google. Oh, pakai ketik channelnya, klik dari situ biar API-nya lanjut. Gunanya apa? Biar algoritma itu nggak munculin suggested video yang aneh-aneh. Jadi itu pertama kalinya newsfeed di depan kebuka. Apa tuh? Dan karena tangan saya ambil HP-nya kayak begini, dengan tidak sengaja ngambilnya begini, jempol kesentuh screen.
kepencet ya video yang paling atas. Apa tuh? Itu kumpulan fatwa dari beberapa para asatidz dari Indonesia dan juga luar. Di antaranya ada Ustadz Khalid Basalamah, ada Ustadz Syafiq Reza Basalamah, ada Ustadz Andi Firanda, ada Mufti Meng, Syekh Yusuf Estes, Imam Omar Sulaiman dan sebagainya. Jadi di situ, dan anehnya biasanya reaksinya orang kalau misalnya terbuka video yang bukan dia tonton, kan swipe aja close. Iya. Karena beku di situ. Kenapa? Tonton sampai habis. Nggak tahu kenapa terpaku aja untuk tonton Apa yang sampai habis. disampaikan? Yang mereka sampaikan adalah gini, mereka mengatakan dengan kalimat yang sangat tegas walaupun nadanya masih lembut. Begini, sejak kapan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah diizinkan untuk berbuat seperti ini? Kalian mengaku kalian adalah bagian dari umat Rasulullah SAW. Nabi SAW perang sekalipun, satu pohon aja nggak ada yang terbakar. Betul. Ini muslimin berhadapan dengan muslimin hanya karena khilaf pendapat kalian melakukan ini. Di sampingnya ada tukang bakso, ada supir gojek yang lewat, bisa terkena apa dan mereka cedera. Ini pertanggungjawabannya nanti di yaumul hisab seperti apa? Nah, terus yang Mufti Meng dan sebagainya juga ngomong gini, the Prophet peace be upon him has already shown the correct way how we Muslims should be advising our leaders. And it's not by violence, it's not by gathering in mass amount and creating a destructive side effect like this. Oke. Nah, gue di situ cengang. Kok bisa Islam ngomong gini? Kan gitu. Betul. Dan lalu begini, ada orang Islam kayak begini, siapa mereka? Nah, karena videonya itu Anda pantengin sampai cukup lama dan berbekas di history, Anda buka lagi, nonton satu kali lagi, dengan apa? Ambil pen and paper, catat mereka ini siapa. Oke. Anda mulai kepoin konten-kontennya mereka. Dan sehingga algoritma di Subwing suggested video juga mulai memunculkan para asatidz yang lain. Karena sejujurnya gini ya, kita kalau misalnya orang non-muslim aja jarang didakwahi secara lisan, mana mungkin kita dapat ilmu sebagaimana kita mendapatkan ilmu di dalam talim. Nggak mungkin. Betul. Padahal isi dagingnya Islam itu di dalam situ. Ya kan? Ini info-info yang terpendam nih. Subhanallah, seiring satu, Ana lihat dua, Ana lihat tiga, Ana lihat apa yang mereka disampaikan. Itu langsung flashback ke belakang. Jawaban di sini nggak kejawab, terjawab. Jawaban di sini yang saya kira semua waktu SD nanya sama guru, Kristen nggak bisa jawab. Termasuk kegelisahan saya sendiri mengenai Buddhisme dan sebagainya. Terus dan di situ juga karena Ana udah belajar sastra kuno Cina, udah belajar Kuan. Ingat juga Konghucu pernah ngomong begini dalam kitab hadisnya mereka. Gara-gara yang disampaikan Konghucu masih nyambung dengan sejalan dengan yang disampaikan Ustadz. Betul. Sampai akhirnya ketemu juga materi Dr. Zakir Naik, Dr. Syekh Ahmad Didat rahimahullah ta'ala, dan seterusnya gitu ya. Dan lebih kenal lagi sampai kepada satu titik bahwa oke, ini udah tipping point nih. Tinggal maju aja asyhadu nih. Tapi masih ada satu pertanyaan yang sangat terusik di dalam jiwa gitu saat itu. Katakanlah Allah ada, apa susahnya sih kita dibikin untuk bisa lihat Allah gitu. Oke, di situ ya. Kenapa nggak ada orang yang lihat Tuhan langsung? Iya, padahal sebenarnya kalau misalnya bisa lihat tuh udah beres aja. Orang akan yakin. Iman orang 1000% jadi. Dan qadarullah saat itu, Anda habis ketemu sebuah kajian Sirah Nabawiyah yang dikatakan Rasulullah itu pernah ditawarkan Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat, mau nggak ini dikasih hidup yang lebih panjang sampai akhir zaman, diberikan semua macam dilimpahkan keberkahan, atau sekarang mati. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam layaknya semua para anbiya memilih akhirat karena al akhiratu khairun minal ula gitu kan. Nah, dan di situ juga kayak aduh, Rasul kalau misalnya memilih untuk ada di sini kan orang juga lebih tertata ngelihat betul. Lebih gampang. Tapi ya kalau kata Koroni ya kali-kali kan kita juga ada contoh orang soleh yang lalu berbelok. Contohnya Korun dulunya apa kabar gitu kan? Iya benar juga sih. Tapi kalau saat itu yang otak ini dengan segala keterbatasan yang bisa memahami yang dipertanyakan itu. Allah sebaik apa, sekonyolnya pertanyaan itu, Allah tetap kasih jawaban yang memuaskan. Anak akhirnya dituntun langkahnya untuk membaca surat Al-Baqarah, ayat Al-Kursi. Kalimat yang benar-benar menampar dan memberikan jawaban itu adalah apa? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Di situ Ana langsung teringat guru IPA dulu, guru fisika pernah nanya begini. Nih kita ambil contoh aja ya. Nih. Bayangin misalnya ini adalah seekor lalat dan saya di sini adalah seekor gajah yang gedenya segini. Pakai tutupnya deh biar lebih kecil ya. Afwan ya. Nih. Ini seekor lalat.
matanya sedang menatap gajah, tapi karena dia sekecil gini dan dekat di sini, apakah dia sedang memandang gajah itu? Iya, jawabannya iya, dia sedang. Tapi apa yang bisa dia lihat? Apa yang dia bisa lihat? Dia bisa lihat gajah mbak? Enggak. Iya, Nah, itu logika itu. Kita sekarang di bumi yang sekecil ini dan dalamnya lebih kecil lagi. Langit lapisnya 7, ya kan? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Artinya kalau al-kursinya aja sudah meliputi seluruh bumi dan langit, di atasnya masih ada arsy lagi. Ini please jangan jadi debat Allah ada di atas arsy atau apa ya. Kita nggak ngomongin ke situ ya. Zahirnya aja secara logika, secara saintifik ya. Kalau kitanya di bumi di sini langit lapisannya 7, kitanya sekecil itu, sejauh itu diblokir sama al-kursi, di atasnya masih ada arsy lagi, ada Allah. Artinya ketika kita tiap kali menatap ke langit, kita sedang melihat Allah nggak? Iya, Allah aja nggak kelihatan karena kita sekecil itu dan sejauh itu dan kepentok. Kalau saya sih bilangnya gini, sama kayak cacing di dalam perut kita. Betul. Dia hidup di dalam perut kita. Ada tapi bisa nggak dia lihat kita? Iya, nggak bisa. Kita pun juga harus pakai alat baru bisa lihat gitu kan. Goib kan, makanya janin itu kan disebutnya janin kan begitu kan. Walaupun sekarang udah ada USG ya. Iya. Jadi kebesaran Allah itu ya kita nggak sanggup gitu. Di situ anak terima akhirnya for the first time illallahnya gue terima. Lu terima. Dan besok paginya qadarullah di azan subuh itu pertama kalinya setelah 30 tahun lebih anak berada di muka bumi ini, untuk pertama kalinya jiwa ini terasa Allah sedang memanggil diri. Berani langsung sih. Tapi gini, kan nggak bisa sholat ya, nggak bisa wudhu ya. Nah ini tuntunan Allah lagi dari zaman dulu. Jadi semua langkah jalan itu benar-benar ada hikmahnya di belakang. Nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu. Tapi kan dulu kan sering nonton TV azan. Tahu apa yang dibasahin? Ya anak seingatnya aja saat itu apa yang dibasahin dan tahu orang kalau sholat itu ruku dan sujud. Ya udah coba mau sujud. Nah, ada catatan samping lagi yang perlu disampaikan dulu untuk make sense ke sini. Ana lahir di keluarga kungfu, qadarullah. Jadi kebayang ya, masa kecil saya seperti apa ya, kalau misalnya bawa rapot jelek ke rumah. Papa, mama, dua-duanya aliran yang berbeda, datang pulang, nilainya rapotnya dapat jelek, wah, beletak gitu kan. Gua dulu enggak 5 besar dimaki sama bokap. Nah, itu betul. Nah, kita rasain itu semua lah, gitu kan. Apalagi guru juga kan di saat itu diizinkan ngerotan, gitu kan. Nah, qadarullah di sekolah di Singapura itu sekolah dalam artian gini, anak masuk ke government school yang dimana ini kan negara yang mewajibkan wajib militer, sehingga pelajaran olahraganya untuk para lelaki itu di situ sebenarnya udah mempersiapkan stepnya untuk wajib militer sebenarnya. Nah, masalahnya adalah apa? Kalau latihannya seberat itu dan anak dari kecil udah belajar kungfu, mustahil dong nggak pernah cedera. Ya kan? Singkat cerita, lutut anak dulu nggak bisa tekuk begini. Nggak bisa tekuk. Ya, lutut sama pergelangan tangan. Dan alasannya? Karena pernah cedera, lagi latihan dan sebagainya, dan subhanallah zaman itu, semoga Allah maafkan diri ini ya. Anda berbangga dengan itu saat itu, bahwa nih tanda maco. Lutut ini bukan untuk berlutut. Gua bukan ada di muka bumi ini untuk bersujud, tapi sampai di saat itu Anda mau bersujud, pengen nangis bro. Bisa. Lutut gue sakit nggak bisa sujud, gimana caranya? Di saat itu Anda pasrah. Anda hanya ngomong dalam hati, ya Allah, kalau memang diri ini tidak diperkenankan untuk bersujud kepadamu, maka aku terima. Mungkin ini balasan dari dosa-dosaku. Tapi kalau aku diperuntukkan dan diperkenankan untuk sholat dan bersujud kepadamu, dengan namamu aku ingin bersujud. Lalu Anda bilang bismillah. Di detik itu untuk pertama kalinya, kaki gue bisa flex full begini. Dulu tuh nggak bisa kayak begini. Tapi belum tahu sholat, cuma sujud aja ya. Sujud aja dulu, dan di sujud itu berasa kayak cari dulu tuh kiblat tuh. Karena tahu orang sholat tuh cari kiblat. Google ternyata saya cari-cari ada aplikasi Google Kiblat Finder yang mainnya kayak Pokemon Go. Jadi kamera kita dibuka, cari sampai ke kiblatnya, you are here gitu. Ya udah berdiri ke situ dan sujudnya begitu. Alas lantai cari aja apa gitu, kain yang bersih atau apa gitu. Nggak punya sejadah kan? Sujud. Dan itu di dalam hati itu ada getaran kayak berasa kayak listrik itu naik sampai ke hidung. Masya Allah. Sampai kayak rasanya itu kayak orang istincak banyak, makanya jadi bendungan. Dan itu senaiknya itu, anak flashback seluruh hidupku. Wabil khusus urusan hablum minanas. Kayak dulu pernah dibenci siapa, pernah benci sama siapa, pernah disakiti oleh siapa. Yang dari dulu, anak nggak pernah bisa ikhlas dan ridho untuk memaafkan. Di saat itu seakan-akan Allah angkat dan mengizinkan untuk lepas semua. Dan anak teringat juga
benar-benar flashback dari awal kecil sampai sekarang. Ternyata Allah benar-benar tidak pernah sedetik pun meninggalkan aku. Mempersiapkan semua. Mempersiapkan semua ini untuk detik ini. Maka aku bangun dari sujud itu, terus dalam hati aja begini, ya Allah, terima kasih Engkau telah angkat beban batu ini dalam hati. Kalau aku sekarang bisa ikhlas melepas semua ini dan memaafkan, sekiranya Engkau ridho untuk memaafkanku juga. Di situ aku angkat tanganku Sendiri di kamar. sendiri tanpa ada yang ajarkan kalimat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bingung kok bisa lancar? Itu juga tuntunan Allah. Karena selama ini tayangan TV azan itu kan kalimatnya kan berulang kali itu doang, nggak pernah ganti. Ternyata berbekas di belakang. Itu. Makanya pertama kali Anda pernah ada kemarin lagi sholat Jumat, muazin nggak ada, terus Ustadz Yusman paksain dorong untuk mualaf, untuk ini harus nih ada mualaf yang jadi muazin sekali-kali gitu kan. Wah, itu pengen nangis sumpah. Karena teringat saat itu. Ini kalimat yang berulang kali sebagai seorang bocah nonton cuma di TV dong. Hari ini Allah izinkan kaki ini berdiri tegak di depan mimbar untuk suara ini mengumandangkan itu. Allahu Akbar. Itu benar-benar, anak tiap kali kalau di sini jadi muazin kaki gemeter, benar-benar gemeter. Karena kisah itu terus terulang. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Gitu. Oke. Terus itu lo ikrar. Orang tua gimana? Orang tua lucunya saat itu, qadarullah, anak ngomongnya sama mama, sama papa nggak terlalu ngomong ginian soalnya. Mama saat itu anehnya adalah memang suka ini ya. Udah mulai aneh ngomongin agama. Karena qadarullah saat itu memang banyak saudara yang udah lanjut usia, satu-satu meninggal. Jadi sering datang ke rumah duka, sebagainya gitu kan. Dianya sendiri juga udah nggak muda gitu kan. Ngomongin agama, dan qadarullah dia bercerita dia pernah berdoa ke siapapun yang dia yakini itu. Pokoknya Tuhan lah. Pokoknya gimana caranya anak gue biar jangan ateis. Ternyata Allah jawab, ya kan? Mau muslim mau non muslim doa ibu, Allah kasih chance nih ternyata ini kesempatan. Cuman bedanya sekarang kalau misalnya cara pandang kita adalah gini, ini kan sebenarnya kasih sayang Allah ya. 70 tahun lebih mereka hidup di dunia ini tidak bersujud kepada Allah, dengar azan juga nggak tersentuh gitu kan. Orang muslim teman begitu banyak, nggak ada satupun yang menyampaikan dakwah kepada mereka. Sekarang Allah bawa dakwah dalam ke rumah. Anak yang diberi kemudahan kan, tinggal nih kunci surga ente mau ambil nggak nih gitu kan. Ya itu sih yang ternyata yang menjadi sekarang ini, wah ini jalan jihad yang sangat uphill. Orang tua? Jadi mereka satu sisi itu nggak melarang, ya, nggak menghalangi ibadah dan sebagainya. Tapi subhanallah ada ujian sabar di balik itu juga, karena kadang mereka bersikap seperti Abu Thalib, kadang lisan mereka seperti Abu Lahab dan Abu Jahal, gitu. Itu loh. Jadi wah ini dinamikanya di tengahnya itu sulit sekali. Karena sempat bermuhasabah dengan anak-anak yang lain juga gitu, kayak gini. Orang-orang mualaf lain ada yang diujinya tuh bener-bener kayak para sahabat loh, dibuang dari rumah, diseret begini-begini. Kok gue baik-baik aja gitu kan? Lu usia kan jauh besar gue, sama kayak banyak yang nanya ke saya kan. Lu nggak dimiskinkan? Saya sampai bilang gimana cara gue dimiskinkan? Rekening gue gitu, usaha-usaha nama PT-nya nama PT gue kok. Itu lu dapat penolakan artinya enggak sebenarnya, tapi orang tua kayak penolakan mereka tuh cuma kayak begini, lucu sebenarnya gitu. Enggak nyindir gini. Ya jalanin aja apa yang kamu inginkan. Kalau papa mama mati nggak mau jadi pocong. Ngomongnya begitu. Cuman ngerti kan maksudnya apa kan, dia nggak mau dikafanin, dia nggak mau disolatin. Jangan sampai gue mati lu gituin gitu kan. Cuman ya gimana? Ini yang satu adalah sosok ayah yang dia qadarullah menamakan dirinya sendiri Yusuf Tajuddin loh. Nggak, masa lu anak tunggal loh. Biasa anak tunggal lebih direwelin. Gue meninggal nih gimana nih kan gitu. Dan bukannya apa gini, ada satu kesalahan ini juga sebenarnya ini bukan menunjuk kepada siapa-siapa ya. Kita muhasabah aja bareng-bareng. Insya Allah kedepannya agar lebih baik lagi. Masjid ini adalah masjid yang sama, di mana qadarullah Anda punya sepupu yang lebih tua bersyahadat di sini juga. Masya Allah. Di sini? Di sini juga. Duluan ya? Temennya Ustadz Naga, satu angkatan. Nah, cuman begini. Sepupu kandung? Sepupu kandung dari nasab papa. Cuman gini, relationship-nya dengan para yang lebih tua di keluarga, memang di saat itu subhanallah kurang baik. Sehingga anak yang dicap nakal ini udahlah dicap nakal kayak begini, terus sekarang jadi baik, jadi berubah 180. Jadi malah jadi sarungan pecian dan mainnya sama
Van Kui tadi yang suka teriak-teriakin Cina nih gitu kan. Jadi dibayangin gitu. Dan Ana bener nggak habis pikir gini, ini Koko emang nggak sempet ngomong sama mereka, antum syahadat di masjid Tenglang gitu. Ini masjid Chinese Muslim loh gitu loh. Emang nggak ngomong gitu. Kenapa mereka pikirnya kayak begitu gitu. Sekarang nggak habis pikir. Cuman gini ya, anak karena lebih muda, mualafnya juga lebih belakangan, kurang enak ya kalau misalnya mau tabayun kayak begini langsung belak kayak gitu kan. Ya semoga Allah mudahkanlah ada satu hari gitu ketemu. Kalau Allah ketika kita pernah ketemu akhirnya tarawih bareng di sini gitu setelah siang lama, itu juga kurang dapat momen ngobrolnya untuk mengobrol. Jadi ini kalau ngomong sama Papa, yang anak katakan, nih cucu Akung udah 2 atau 3 nih yang Muslim kembali ke fitrahnya nih, ya kan? Tapi kalimat lanjutnya belum berani ngomong lah gitu loh. Gitu. Papa sih diem, Papa mendiamkan, membiarkan, tapi nggak ngomong apa-apa. Kalau Mama tuh yang agak mungkin kadang satu sisi dia kayak Abu Thalib, puasa mau apa segala macam dikasih, tapi besoknya ntar dia jadi Abu Jahal tuh. Tapi kan cuma di mulut isengnya. Ngomongin hijab begini segala macam, terus kenapa orang Islam gini dan itu kan dinamika tarik-tarikannya itu benar-benar waduh, kita harus hati-hati sekali. Kenapa? Kalau kita kerasin sama aja kita membuktikan Islam itu keras. Kalau kita sampaikan tapi kurang pas, terlalu lembut dianggap kelemah, terus nantinya makin jadi takut durhaka juga gitu kan. Dan bakti itu harus dibuktikan lebih berbakti daripada sebelumnya gitu kan, terus. Makanya jadi mungkin Anda muhasabahnya begini, ini salah satu doa yang belum Allah ijabah, maka ya terus berhusnuzan dengan Allah lah. Jadi orang tua sekarang tinggal sama siapa? Tinggal serumah ya. Tetap karena mereka udah lansia, anak tunggal dan sebagainya. Bukannya apa, kalau misalnya ada musibah atau apa dan sebagainya gitu, siapa yang menolong mereka gitu kan? Tapi masa iya harus tunggu musibah dulu baru dia mau asyadu? Kalau keburu gitu kan? Iya, kalau orang tua kadang-kadang ya saya nggak tahu ya, kalau anak tunggal pasti lebih banyak mulutnya ya. Kayak saya aja gitu. Dulu dibilangin jangan sampai, maksudnya dia ngomong sama cici gue gitu kan, jangan sampai dia meninggal gue yang ngurus gitu. Jadi salah-salah ya macam lu bilang dipocongin gitu kan. Jadi yang lucu bokap, ya mendiang bokap itu waktu sakit dia terkejut. Waktu dia sakit malah gue yang jaga dia. Padahal gue dari kecil, saya dari kecil tuh nggak pernah cocok sama dia. Bahkan dulu bilangnya apa? Jadi banyak orang pintar kan biasa gini kan, kalau anak lu terlalu pintar dari kecil, artinya banyak penasaran, itu harus dikasih ke orang lain, harus diangkat sama orang lain, karena kalau enggak udah besar dia akan berantem sama lu. Waktu kecil bokap pernah dinasihati gitu, dia bilang harusnya gua tuh dikasih ke saudara gitu kan, diangkat anak sama saudara supaya jangan melawan lu waktu udah besar. Dan dia bilang kejadian kan, karena dari kecil gua sama bokap tuh macam kutub utara selatan. Gak pernah cocok gitu. Yang dia bingung waktu dia sakit, adik gua sama kakak gua nolak untuk ngerawat dia, malah gua yang ngejaga. Dia sampai saya ngomongnya gini, kok bisa pula lu yang jagain gitu. Bisa lah, ini akan akhlaknya seorang muslimin ya. Ya sama kayak nyokap nih, nyokap mau nggak mau dari Medan ya udah ikut saya sekarang kan. Sama satu lagi, mualaf kalau misalnya Chinese tuh ada tantangan satu lagi. Kalau qadarullah calon itu gimana? Calon gua mau nanya itu sih sebenarnya istrinya itu nggak satu ras juga, itu kan satu pintu lagi kan. Betul. Gua mau nanya itu sebenarnya, tapi Mama di saat itu aku ngomongnya ketika Allah sudah hadirkan sosok calon makmum ini, jujur pertama tentu berdoa dulu. Rabbi sahli sadri. Orang apa? Wa yassir li amri. Orang Papua. Bos. Papua yang Islam dari lahir, tapi Papuanya itu Papua keturunan Arab. Dan itu juga kan, ini kuasa Allah kayak gimana ini sampai bisa orang dari ujung pulau situ, orang yang bolak-balik Singapura dipertemukan di tengah gitu kan, dalam waktu yang dikehendaki gitu. Iya, jadi anak saat itu begitu, tawakal aja, minta Allah mudahkan lisanku untuk menyampaikan apa adanya. Anak kasih video call dulu, kasih lihat, minimal dia tahu mukanya seperti apa. Jangan terlalu kaget dulu. Habis itu baru kasih tahu. Ini insya Allah kayaknya bakal nikah dan anak kasih tahu kenapa. Jadi pernah gini, anak pernah tanya sama Allah, boleh nggak ya kalau dititipkan seorang makmum itu, anak pengen pertama yang serupa mungkin dengan syarat-syarat sunnah Rasul yang pernah Rasul lakukan. Entah dia janda kah, entah dia anak yatim kah, atau apa, atau dia janda yang yatim kah, yang udah nggak ada
ibu dan bapaknya Ya. gitu kan, yang kayak begitu. Dan ternyata Allah ijabah dan Allah dengar gitu, dipertemukan. Lalu jadi Ana sampaikan apa adanya, ini jawaban dari Allah. Karena Ana ketika meminta, Ana nggak sebut rasnya harus apa, Ana minta yang kriterianya kayak begini. Ternyata setelah Ana berikhtiar untuk memantaskan diri, Allah datangkan sosok ini, gitu kan. Nah ketiga, langsung Ana dulu yang berinisiatif ngomong sama mama sama papa, kalau nggak serp nggak apa-apa. Karena di dalam Islam orang tua pihak lelaki tidak wajib untuk datang. Ana bisa datang sendiri ke KUA, ijab kabul, selesai. Masa lu ngomong gitu diketokin dong? Enggak. Jadi Ana strateginya adalah angkat dulu itu beban. Pertama dia harus sadar, gue kawin nggak akan nyusahin lu. Ya. Ya kalau itu boleh, Nggak lu masa minta bilang duit lu cepot apa nggak perlu segala datang. Enggak, gitu. Makanya kalimatnya harus kalem gitu. Kalau mama sama papa keberatan, enggak apa-apa, enggak usah. Enggak, lu harusnya nunggu wajahnya dulu dong. Masa langsung tembak gitu? Ana tembak dulu. Nggak lihat Gitu. mukanya Karena dulu. udah tahu tabiatnya dia kan, gitu. Ini kalau misalnya nunggu wajah dan dia udah keburu ngomong, nanti pembahasannya jadi melebar lagi. Jadi straight to the point-nya dulu. Ini kalau misalnya nggak direstui, nggak ini pun nggak apa-apa. Wah, Nggak tetap ada akan lanjut. paksaan di dalam Islam. Dan untuk lelaki itu nggak diwajibkan orang tua harus ada. Oke. Karena lelaki yang udah balik dan udah mapan dan udah bisa yakin dia bisa menafkahi kan boleh. Gitu. Oke. Karena strateginya udah diucapkan kayak begitu, itu main psikologi reverse. Dia malah pengen banget mencampuri dan turun tangan, ngebantu ini itu segala macam. Dan tapi pokoknya budaya Tionghoanya yang Adat nikahnya. yang adat nikahnya yang dibolehkan dan Yang bertentangan dengan Islam, Bu, nggak boleh nggak ada ya. Jadi fangtenya wajib ada. Jadi iya, kalau tepai Tepai ya. tetap dilakukan. Karena setelah anak kaji ulang Tanya sama fikihnya dan Ustaz, apa, ini juga kan ini kan bentuk hormat yang sebenarnya di dalamnya tidak ada Unsur tahayul agama apapun. Ya, nggak ada unsur agama juga memang. Cuman ketika lagi khitbah, orang tua kan pasti datang. Terus pihak saudara dari istri perempuan. Ana juga kan datang. Ana untuk pertama kalinya sengaja membuka acara itu dengan mukaddimah seperti khutbah. Biar orang tua Ana ngelihat nih, anak lu itu serius dalam beragama dan beginilah kita lakukannya. Tapi abis itu biar sebelahnya sini juga ngerti, Ana langsung ngadep kepada saudara-saudara, sambutannya pakai Mandarin. Oh. Jadi ketika di walimatul ursnya juga situ di resepsi pernikahan itu, Ana buka dengan mukaddimah, termasuk lafaz syahadatnya. Nggak peduli siapapun yang datang. Ini orang Islam kok yang menikah. Tapi selesai itu Mandarin aku keluarkan. Gitu. Yang terhormat siapa terima kasih udah datang, alhamdulillah begini segala macam. Jadi mereka ngelihat, yang Muslim juga belajar ngelihat. Keren. Ada nih Muslim yang kayak begini, gitu. Mantap. Dan alhamdulillah pihak masjid saat itu ada beberapa yang bisa datang. Ustadz Yusman menyaksikan juga walimah Ana. Akhirnya baru ya? Baru berapa tahun? Ana nikah itu qadarullah tahun 2023. Dan diniatkan di hari Jumat, minggu terakhir sebelum puasa, biar puasanya udah bareng nih laki bini. Jadi minimal apapun itu kendalanya, taraweh kalau misalnya nggak bisa berjamaah di masjid, di rumah pasti berjamaah gitu. Gitu. Mantap. Alhamdulillah. Jadi memang medannya itu kita harus bermain, kalau pakai bahasa kita main tai chi, ya kan? Dia serangan lembut, bagaimana kita tolaknya dan sebagainya. Harus tahu dulu ya gimana sampaikan. Oke, itu cerita perjalanan hidupnya. Terus biasa kan orang bilang kalau mualaf itu kan ada cobaan. Kohan sendiri ada rasain nggak sebenarnya? Cobaannya banyak sekali sebenarnya ternyata. Ada ya? Tapi lihat mukanya bahagia banget. Melihat muka lu senyum terus oleh aku. Iya, makanya begini, hati-hati dengan ucapan. Oke. Karena Ana yang sendiri bilang gitu kan, kok gue baik-baik aja, yang lain sampai di-share segala macam, tapi udah ngomong begitu udah istighfar kan, takut malaikat aminin besok jebret gitu kan, kayaknya sih udah diaminin tuh. Nah, nggak sampai besok, malam iya. pula nanti. Nah, ujiannya adalah apa? Seperti tadi barusan. Ini kita sekali lagi kita nggak bahas khilaf pendapat ya. Iya. Ana tumbuh besar dengan musik. Ketika menemukan kajian bahwasanya ulama yang mengatakan musik itu sebaiknya ditinggalkan dan sebagainya itu dalilnya ini. Mampu nggak Ana mengamalkan ini? Ini dari kecil udah dari situ. Bahkan di satu saat sempat itu menjadi sumber nafkah. Bagaimana caranya Ana menghadapi ini? Dan itu kan ujian yang sama setelah Ana renungkan. Ini sebenarnya ujian yang sama yang dihadapi oleh
mohon maaf bukannya apa, saudara kita yang qadarullah Allah uji dari pintu orientasi seksual. Dia lahir merasa fitrahnya berbeda dan sebagainya. Dia diuji itu kan sebenarnya kan karena apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dia mampu melewati itu. Seandainya dia wafat dalam keadaan dia senantiasa berpuasa, tidak melakukan aksi laknatnya, menahan dirinya lillah, meninggalkan perbuatan itu, walaupun di dalam diri masih bergejolak ngelihat cowok suka sesama, ngelihat cewek suka sesama, masa iya Allah nggak ridho kasih dia husnul khatimah, gitu kan? Ini kan ujiannya, bukannya minta dirangkul dan diterima dia apa adanya, gitu kan? Ini juga sama, Allah uji dengan antum kemarin ngomong sendiri, asyhadu an la ilaha illallah, prove it to me. Ini ada tanggung jawab, kalimat syahadat itu ada tanggung jawabnya. I bear witness that there is no God worthy of worship. Okay, what's your act of worship? Dan Allah kan sudah janjikan nih, apapun yang engkau tinggalkan karena Allah yang engkau sukai, niscaya Allah akan ganti yang lebih baik. Benar gak engkau mengimani ini? Gitu kan? Itu satu. Kedua, bukankah Allah juga yang telah menjanjikan dalam kitabullah bahwasanya banyak hal yang kita sukai padahal buruk pada kita, dan banyak hal yang kita kira buruk padahal itu baik buat kita, gitu kan? Jadi ini pembuktian nih. Nah, qadarullah apa yang anak lakukan, kita jangan bahas masalah ini fikihnya gimana segala macam, karena kembali ke tadi, banyak dari kita tuh terlalu underline garis bawah problemnya, nggak kasih solusinya. Silakan teman-teman sendiri, antum semua coba, karena bentar lagi Ramadan kan, semoga kita semua sampai kepada Ramadan, amin. Dan gini, cobain mumpung lagi Ramadan, mumpung lagi syaitan dibelenggu, ya, dan nggak bisa seleluasa itu menggoda kita. Yang ana lakukan di saat itu qadarullah adalah coba 30 days challenge puasa telinga. Dari musik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu day 30 setelah Eid bersih bro, bersih. Ternyata bisa loh kita hidup tanpa adanya musik. Dan ada satu lagi yang bikin merinding. Ana muhasabah di saat itu. Kenapa musik disamakan dengan azannya syaitan dan sebagainya? Ana duduk dengan beberapa teman yang udah hijrah duluan dan udah meninggalkan musik duluan juga. Gini, mereka mengatakan gini, antum jujur ya, jawab pertanyaan Ana. Antum ketika lagi masih musikan, ide inspirasi untuk nulis lagu paling banyak keluar di mana? Ayo jujur. Cinta. Mohon maaf, memang iya, ide musik itu keluarnya selalu ketika lagi jongkok di WC. Oh iya? Pasti. Lagi ngeden, tahu-tahu satu lagu jadi, dua lagu jadi, keluar, tulis, rekam, laku. Artinya itu semuanya ilham lagu yang kita dengar di dalam itu, lagi ngeden itu sebenarnya kreasi kita, apa bisikan syaitan. Nah, anak tes, coba, bener nggak ini teori bisa dibuktikan? Ambil tuh gitar. Ayo kita duduk tanpa ada di WC dalam keadaan udah 30 days challenge puasa telinga. Bisa nggak Anda nulis? Wallahi nggak bisa. Satu bait pun tidak selesai. Tapi gini ya, karena dulu gue ngikutin, gue nggak hobi musik, tapi hobi di psikologisnya. Musik itu memang membuat manusia hanyut. Dan itu digunakan minimal setan. Gitu kan? Kayak contoh kita bawa mobil ya, begitu dengar lagu Fast Furious, wah langsung bawaannya mau kencang gitu kan. Dan memang musik itu dipakai setan untuk menghanyutkan kita. Jadi balik lagi, kalau saya ya, prinsip saya sih saya nggak masalah dengan musik, tapi lihat kegunaannya. Jenggrengan sampai ketinggalan waktu sholat misalnya. Ini ngomong bentar lagi kita kayaknya harus makan. Terus dan sebagainya lah seperti itu. Jadi subhanallah, ternyata yang lebih penting yang perlu diambil ibrohnya adalah ternyata it's possible untuk saya lepas dari musik dan merdeka dalam hal itu. Ujian satu lewat. Kedua, biasanya mualaf itu kalau misalnya yang mualafnya udah berumur dan udah mapan, katakanlah mapan gitu jalur pekerjaannya, tantangan berikutnya apa? Masalah pekerjaannya kan, muamalahnya itu ribawi atau tidak, syar'i atau tidak dan sebagainya gitu kan. Wallahi ana pernah dikasih satu offer untuk menjadi penerjemah dokumen surat kerjasama. Yang hadiahnya akan cukup besar, tapi ini jelas udah bukan riba lagi, barangnya pun diharamkan oleh Allah, gitu kan? Ini tolong menolong dosa ribanya kena, terus habis itu Anda memfasilitasi orang-orang untuk mengkonsumsi yang haram. Ini bagaimana ya? Di saat itu Anda bilang, ya Allah berikan kekuatan Anda.
berikan kekuatan pada diriku ini. Bismillah, aku tinggalkan. Nggak diambil. Itu ujian yang instan. Gila, nggak sampai 24 jam. Allah kasih Setelah anak talak. Angka yang sama plus 100.000. Dikasih bonus cepecing. Dikasih bonus cepecing dari angka yang sama yang Allah ganti dari sumber yang lebih baik. Nggak sampai 24 jam. Masya Allah. Itu Ana hampir kelepasan hadas di jalanan saking merindingnya. Dan 100 itu Ana udah tahu, wah ini tes lagi nih 100 ini buat apa nih. Jangan 100 doang dong infaknya gitu ya, kita keluarkan sebagian ini. Ana hitung lagi zakatnya dari ini berapa, keluarkan langsung. Itu satu lagi. Dan ini pasti banyak lah ya, yang mungkin dia baru syahadat dan dia berada di industri apa segala macam. Kita pernah ada cerita mualaf gitu yang ini udah mantap untuk beriman, mantap untuk memperbaiki diri, tapi kerjanya di pabrik bir gimana? Ya kan? Gitu. Ya cobaan tuh banyak lah. Cuman balik ke kita kan namanya Allah kasih kita ujian tuh supaya naik kelas. Iya betul itu dan yakin aja dulu di depan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu yakin aja dulu. Allah yang jaga kita kok. Dan sukses apa enggak di tangan Allah kan. Berapa banyak orang yang SOP bisnisnya itu udah benar sebenarnya, tapi ujungnya tetap aja Allah bikin bangkrut. Ini teman nih, mungkin kalau saya ngomong nama lah semua orang tahu nih. Dia ngomong sama saya gini, baru setengah tahun yang lalu, Bang Jul, dengan ini gue dapat sekian, dengan gue tambah ini gue dapat bakal sekian. Gue bilang rezeki dari Allah, jangan dipaksain, gue bilang kan. Benaran kejadian. Karena dia udah sibuk dengan angka duit gitu kan. Jadi ya jujur-jujuran niatnya udah mulai agak melenceng lah. Jadi aku bilang itu dari Allah, jangan dikejar kali. Benaran hancur, sisa yang baru. Dan nilai pendapatan yang baru itu sama dengan pendapatan dia 3 bulan terakhir. Nah itu. Dia setengah mati pun sama. Itu sama kayak penelitian ada kan dokter muslim yang pernah mencoba untuk mengumpulkan data orang-orang yang kena penyakit seperti kanker dan sebagainya yang operasinya keluar itu sampai jor-joran sekian. Coba ada beberapa yang berkenan untuk bersaksi dan diinterview, ditanya, antum dulu source of income-nya apa dan sebagainya, terus gajinya berapa. Ketika dihitung-hitung, ya itu uangnya pas tuh yang dia habisin untuk berobat itu, dan kankernya Allah masih kasih sembuh, tapi dibersihkan dengan cara itu. Kankernya dibuang, dosanya diangkat, uang ribanya juga dihabisin mulai dari nol. Dari situ saya percaya gini ya karena saya jujur ya, dulu saya workaholic, benar-benar workaholic. Ini Daman tahu sendiri lah. Bahkan sampai sekarang termasuk workaholic, tapi udah mulai bisa bagi waktu. Dan niatnya pun insya Allah beda ya. Niatnya udah beda. Kalau dulu tuh benar-benar babak belur, bahkan dari kecil, karena kan dari kecil saya nggak pernah punya jajan, tapi dari kecil udah disuruh kerja apa bokap, pegang kunci gudang, disuruh pegang kunci gudang. Jadi waktu kecil tuh udah sampai di satu titik yang cukup sombong gitu, karena duduknya sama orang-orang lumayan gitu kan. Bahkan semua orang bilang wah ini bakal sukses dan sebagainya. Jadi agak sombong dan lupa diri, kerja keras, tapi terakhir ujungnya Allah sapu semua. Karena memang ada sebagian kalau dari Islam tuh haram. Usahanya nggak sesuai. Ya termasuk riba, jadinya jatuhnya riba. Jadi memang Allah sapu. Allah sapu. Yang paling lucu waktu saya mualaf, toko saya kemalingan. La haula wala quwata illa billah. Kemalingan, jebolnya juga luar biasa. Sampai ada penonton kan beberapa dari pihak inilah penegak hukum, jadi sampai bantuin gitu kan, bantuin. Mereka sampai bingung sama saya nggak ada sedihnya. Sampai dia bilang, Bang Jul, nggak pusing gitu dia bilang. Lagi COVID loh ini, dia bilang, lagi COVID soalnya kan, lagi COVID, tambah kena musibah ini nggak pusing. Saya cuma bilang, ya mungkin Allah lagi bersihin. Karena jujur usaha itu juga, ya namanya berhubungan dengan riba kan pusing kita. Apalagi lagi COVID, nagih juga lagi susah. Nagih juga lagi susah. Terakhir saya ikhlasin semua, bayangin. Yang masih bisa saya nagih pun saya ikhlasin. Ada beberapa yang ngutang sama saya, BPKB saya kasih. Tapi orang tuh bingung. Saya bilang ini nomor rekening saya. Kalau lu mau bayar, transfer aja tiap bulan. Karena daripada saya gajiin orang untuk nagih lu, gua harus mikirin karyawannya, gua harus pusingin dan ribet. Ahsan. Ya, saya pikir ya udahlah, ini saya kasih karena daripada besok dia lunas baru saya mau jumpai dia, ribet juga kan. Saya langsung kasih, ini nomor rekening, mau bayar nggak bayar ya sudah. Walaupun yang terakhir bayarnya cuma ya nggak nyampe 30% sih. Ada yang awalnya bayar terus tiba-tiba nyendat ya udahlah. Dari awal saya udah niatin
toh ya kasarnya udah untung kok, karena udah lama kan, udah cukup lama, udah untung, jadi saya pikir udah. Mungkin terakhir ya, satu lagi puncak ujian yang ini bakal akhir-akhir banget, yang sekaligus menjawab ternyata hikmah di belakang Allah kenapa ciptakan saya sedemikian rupa, yaitu apa? Allah uji dari ilmu. Kita kadang ya dari kecil ya sekolah dan sebagainya gitu ya, nimba ilmu dengan polosnya jalanin aja, niatnya apa? Nyenengin orang tua kah? Kejar passion kah? Kapan kita pernah meniatkan kita talabul ilmu itu niatnya lillahi ta'ala, gitu kan? Nah, satu titik itu ketika udah mulai penasaran dengan Chinese-ness diri ini, kecinaan diri ini gitu kan, statusnya Tionghoa di luar ini, Allah maunya kemana gitu, diajarkan Mandarin tapi kok berasa kayaknya ini ilmu duniawinya dapat tapi ilmu ukhrawinya mana gitu kan. Mulailah belajar kepo-kepo gitu kan, ternyata Allah Islam di China seperti apa, mulai sadar sendiri sedangkalnya apa, terminologi Islami yang dalam bahasa Mandarin nggak bisa, mulai belajar dan sebagainya gitu kan. Nah, Allah mudahkan tuh langkah-langkah tersebut seperti kayak begitu. Tapi ujiannya juga instan. Qadarullah, alhamdulillah ala kulli hal, bagaimana caranya bisa ketemu sama Kodondi dan sebagainya juga karena itu. Jadi gini, ujian pertama, karena ngajar di beberapa universitas diantaranya Unsada, qadarullah di satu mahasiswa Unsada itu Chinese Muslim dari lahir karena yang mualaf bokapnya. Ya. Bokapnya benar-benar datang dari Tongsam. Nah, beliau rahimahullah wafat meninggalkan satu peti box full, isinya tahu nggak apa? Mushaf Quran transliterasi Mandarin dan kitab-kitab lainnya. Ada yang kayak Bulughul Maram dan sebagainya. Itu printan dari Cungko. Cetakan dari tahun itu tahun-tahun udah setelah Covid tuh. Iya, jadi anaknya datang kepada anak karena udah tahu. Enggak tuh, manuskripnya tuh zaman kapan? Mushafnya, wah itu lupa, harus dilihat cetakannya lagi. Tapi cukup tua, ada yang 80-an, 90-an. Cukup tua. Dan anaknya datang karena udah tahu, Lause, anak tahu, antum sekarang udah Muslim. Bantu translate. Iya, dan yang bisa mengkaji kitab ini dan menjadi manfaat jariah untuk papa, cuma antum. Anda ingin titipkan ini demi papa, biar papa dapat sedekah jariah. Lu beban nggak coba? Amal jariah, ikhtiar seorang anak yang ingin berbakti dengan ayahnya yang udah di alam kubur, ya kan? Nah, ini mau dibawa kemana ini? Oke, nggak usah neko-neko dulu, pelajari dulu isinya. Jebret, Allah langsung kasih pertanggungjawabannya, permintaan pertanggungjawabannya dengan apa? Qadarullah, Anda ditampar satu malam dengan suggested video, keluar video Kodondi. Kodondi mensyahadatkan calon mualaf dari Cungko. Yang Kodondinya karena nggak bisa Cungwen harus dipandu oleh penerjemah. Si Fulana ini anak husnuzan, dia sebenarnya ngerti tapi mungkin nervous karena ada kamera, silap lidahnya menyampaikan beberapa terjemahan yang salah fatal. Di antaranya dia mengatakan begini ketika menjelaskan calon mualaf ini, Muhammad dalam Mandarin kita terjemahan jadi Muhammad. Allah seperti yang tadi kita udah sampaikan, ada yang disahabat Allah hoja cencu. Dia kepleset ngomong Muhammad cencu, berarti terjemahannya Muhammad adalah Tuhanku. Ya Allah. Karena di situ gemeter sampai sholat taubat dan sampai sholat taubat benar-benar. Ini kan amanahnya ada nih, udah dikirim nih. Andaikan Anda lebih aktif turun ke jalan, udah lebih kenal Kodondi terlebih dahulu, ini semua terhalang nih, mungkin bisa terjegah gitu kan. Nggak lama, seminggu kemudian di sini sholat Jumat, Ustadz Naga, orangnya ada di situ beliau, sikut. Ini kesempatan kedua Allah kasih untuk memperbaiki ini. Ada calon mualaf dari Cungko nggak bisa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Antum bantuin ya syahadatnya. Di situ anak merinding. Ini udah nggak bisa ditolak lagi. Ini harus maju. Pertanggungjawaban yaumil hisabnya nanti di akhirat gimana? Karena bahasanya udah dimudahkan, akses informasinya udah dimudahkan. Ini kitabnya diantarkan sampai tangan. Channel YouTube juga udah diizinkan untuk ketemu. Anda ketemu satu channel YouTube full isinya, bahkan ada pelajaran bahasa Arab dengan perantara Mandarin untuk mempelajari Iqra Quran. Khusus untuk itu dibikin oleh Masyayikh dari Cungko. Terus kumpulan khotib Jumat yang di China, khutbah Jumatnya dengan Arab dan Mandarin. Yang Masyayikhnya juga lulusan Madinah. Terus ada kajian fikih Sirano, fikih kajian hadis Bukhari, Sirah Nabawi dan seterusnya. Terus PDF tuntunan untuk para mualaf yang di dalam Cungwan. Ini kalau nggak dikembangkan, hisab celakaan. Mantap, semoga sukses. Amin. Tapi udah mulai terjemahkan belum?
Jadi udah beberapa mualaf ana yang tangani di sini. Awalnya jadi Oh, di situ mulai jadi pelayanan di sini. betul sekali. Oh, dulu nggak pernah di sini ini. Dulu cuma jamaah biasa datang sholat udah. Karena dekat rumah. Udah iya, udah begitu karena dekat rumah dan akhirnya begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Artinya ini sekalian untuk teman-teman ya. Yang butuh, Jadi kalau masjid penerjemah. yang ada yang butuh, karena kita nggak pernah tahu ya orang Tiongkoknya itu ada di mana. Bisa jadi di Mojokerto atau apa gitu. Di sana masjidnya mungkin kewalahan dan nggak Betul. ada sarana. Insya Allah bisa kita bantu dari segi materi ataupun orangnya didatangkan misalnya gitu. Kemarin beberapa tuh lah yang tadi saya cerita di Bandung. Ada beberapa yang syahadat tuh orang Cungko. Memang pacarnya bisa Mandarin, tapi takutnya salah. Saya juga nggak tahu ya. Itu. Saya nggak tahu benar atau nggak. Iya. Ya, karena kan bahasa sehari-hari sama ini beda. Betul sekali. Itu. Nanti boleh, mantap. Oke, Ya semoga bermanfaat untuk saudara-saudara semua. ya kita tutup dulu guys ya, soalnya Ya, alhamdulillah. Sholat maghrib dulu nih. ya. Oke, mungkin begitu aja kita bincang-bincang kita. Nanti kita mungkin akan lanjut lagi di lain kesempatan. Astagfirullah. Terima kasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah.